A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya alimullah ma'alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman warzuqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Ghafur Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Tarbiyatul Aulad, ya, di mana insyaallah kita akan belajar tentang bagaimana cara mendidik anak-anak kita agar menjadi pribadi yang saleh, ya, yang akan mendatangkan maslahat dan manfaat bagi diri dia, ya, dan juga kita sebagai orang tuanya. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, ya, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah, dan dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream, ya, di kesempatan kali ini di program Tarbiyatul Aulad masih kita membahas tentang pendidikan seks, ya, dalam Islam untuk anak-anak. Di episode kali ini kita melanjutkan salah satu etika yang harus kita ajarkan kepada anak kita dalam konteks pendidikan seks, ya, untuk anak di dalam Islam, yaitu etika melihat perempuan yang bukan mahram. Karena kita tahu, ya, perzinahan itu diawali oleh pandangan mata, ya. Maka di sini penting bagi kita untuk memastikan anak-anak kita paham, ya, adab dan etika ketika bertemu, ya, berpapasan, ya, bermuajahah, ya, dengan perempuan-perempuan atau dengan laki-laki yang bukan mahram, ya. Karena ini bagian dari perintah syariat, ya, baik laki-laki maupun perempuan ketika bermuajahah, berpapasan, bertemu, kalau dia bukan mahram, ada istilahnya apa? Ghadhul basar, menjaga pandangan. Itu perintah Allah. Ya, ajarkan kepada anak kita, ya, agar mereka kemudian mampu menjaga pandangan mereka dari perempuan yang bukan mahram, ya. Jadi tidak mudah, ya, tidak sesukanya kemudian memandang mereka, ya, laki-laki atau perempuan yang bukan mahram. Karena dari pandanganlah semuanya berawal, dari mata turun ke hati, ya, dari hati turun ke bawah lagi, jadilah perzinahan. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Ya, sebagaimana yang saya Dr. Abdullah Nasih Ulwan katakan di dalam kitabnya ini, Tarbiyatul Aulad fil Islam, laki-laki yang sudah balik tidak dibolehkan melihat perempuan yang bukan mahramnya walaupun tanpa syahwat sebetulnya. Ya. Lalu apa yang dimaksud dengan perempuan atau laki-laki yang bukan mahram? Laki-laki yang bukan mahram yaitu semua laki-laki yang halal bagi perempuan untuk dinikahinya, ya, seperti sepupu, ya, dari paman atau bibi, saudara ipar, ya, suami kakak atau adik, dan suami bibi, itu semuanya bukan mahram. Karena mereka mereka bisa kemudian dinikahi, ya. Perempuan yang bukan mahram yaitu semua perempuan yang halal bagi laki-laki untuk menikahinya, seperti, ya, sepupu dari paman atau bibinya, saudari ipar, ya, istri paman, saudara perempuan istri dan bibinya. Ini harus dipahami. Nah, anak-anak yang kadang-kadang mereka ini kan circle-nya kan di dalam keluarga kita, ya. Ipar ada di keluarga kita. Kemudian sepupu, ya, ada di keluarga kita. Kemudian
suami dari bibi kita ya. Kita punya bibi, dia punya suami. Itu bukan mahram itu. Bibinya mahram kita. Suaminya bukan. Atau omnya omnya yang mahram kita gitu kan. Tapi bibinya kan bukan mahram kita. Ya, bibinya itu bukan mahram kita, istrinya itu bukan mahram kita. Maka kemudian pandangan kepada mereka harus kita jaga. Anak-anak kita juga harus diajarkan. Ya. Tantenya gitu kan. Tante dari istri omnya. Ya. Dia punya om, ya, berarti saudara bapak gitu kan. Atau saudara ibu, lalu kemudian punya istri gitu ya, tante. Itu kan bukan mahram itu ya. Maka harus jaga pandangan. Ya sepupu tuh kalau main ke rumah gitu kan, saudara perempuan anak paman kita gitu kan. Nah itu juga bukan mahram, harus dijaga pandangannya gitu kan. Ya, saudara perempuan istri kita, ya artinya ipar. Ya anak kita harus tahu nanti kalau kamu datang ya ipar kamu, ya udah dewasa udah punya istri, itu mereka bukan mahram. Ya. Karena kalau istri kamu meninggal, ya, atau kamu cerai ya dari istri kamu bisa nikah sama dia. Itu ya. Maka kemudian ada prinsip pandangan yang harus dijaga. Nah, anak-anak yang sudah remaja ya atau sudah akhir usianya mendekat udah akhir usia remajanya sudah habis ya, mendekat menjadi laki-laki dewasa atau perempuan dewasa, maka mereka harus dipisahkan ya dari laki-laki atau perempuan yang bukan mahram. Karena mereka tidak boleh melihat ya yang bukan mahram mereka, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nur ya ayat yang ke-30 dan 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah bagi laki-laki yang beriman ya kaum mukminin ya, hendaklah mereka menahan pandangan mereka ya ghudduna min absarihim, menahan pandangan mereka, artinya ya menahan itu ya memalingkan kalau bisa ya ada dua sebetulnya ya konsep mata ini. Yang pertama melihat, yang kedua memandang. Kalau melihat itu langsung, kalau memandang tuh nggak kita lihat, nggak di depan kita juga bisa kita pandang. Nah, itu adanya di hayalan. Nah, itu kata Allah Subhanahu wa taala ya harus ditundukkan, ditahan. Kita mungkin tidak bisa memalingkan penglihatan. Ya, dia di rumah ya kita ngelihat dia, tapi pandangan kita dari dia ya, imajinasi kita ya, itu yang harus ditahan. Jadi cukup kita sebatas melihat saja. Di rumah papasan ngobrol sudah, tapi jangan diteruskan dengan pandangan. Ya. Karena kalau udah berbicara pandangan, nah itu yang kemudian macam-macam ya. Yang pakai baju aja, kalau kita bicara pandangan bisa nggak pakai baju itu. Kita ngelihat dia pakai baju, tapi kalau kita lihat dengan pandangan ya, itu bisa nggak pakai baju. Nah itu yang harus ditahan. Ya ghudduna min absarihim, ya pandangan mereka itu harus dijaga. Wa yahfazu furujahum, dan dalam mereka menjaga kemaluan mereka. Artinya jangan sampai kemudian terjerumus zina ya dengan lawan jenis. Dzalika azka lahum, dan yang begitu ya upaya kita untuk menjaga pandangan kita. Syukur-syukur kita juga memalingkan penglihatan kita, mata ya. Ya, sebisa mungkin interaksi mata face to face ya dengan yang bukan mahram kita minim ya. Sebisa mungkin ya. Tapi susah ya di zaman sekarang kita untuk berusaha ya. Makanya yang paling mungkin adalah kita menjaga pandangan kita.
apalagi yang dosen ya, ngajar ya, yang diajar perempuan atau yang diajar anak laki-laki ya kita nggak mungkin ngajar melengos begitu kan. Kalau bisa bagus itu ya. Ya kalau di Arab dibikin itu ya, ya yang ustadznya ya tidak memandang langsung ya, di yang perempuan ada hijab. Jadi yang dilihat cuma laki-laki aja, bagus itu. Tapi kalau konteks Indonesia kita ya agak susah juga ya. Maka yang paling mungkin yang harus kita upayakan menjaga pandangan, jangan sampai liar ya, sehingga kemudian menjerumuskan kita ke dalam syahwat ya, syahwat lalu kemudian jadilah perzinahan, nauzubillahi min zalik. Makanya Allah paketkan dengan apa? Ya guduna min absarihim, jaga pandangan, lalu kemudian wa yahfazu furujahum, dan menjaga ya, memelihara kemaluan. Nah, jadi kaitannya erat antara pandangan ya, dengan kemaluan. Jadi kemaluan itu bereaksi gara-gara pandangan. Makanya kemudian pandangan itu yang disuruh tahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar kemudian kita bisa menjaga kemaluan. Kita menjaga pandangan dalam rangka menjaga kemaluan. Nah, ya. Biar enggak kemudian tiba-tiba libido naik, ya pandangannya kita jaga. Ya penglihatannya kita jaga juga. Apakah hanya untuk laki-laki? Tidak ya, tapi juga untuk perempuan. Innallaha khabirum bima yasnaun. Allah itu Maha tahu dengan apa yang kalian lakukan. Ya, orang nggak tahu yang kita bayangkan apa, ya Allah tahu. Ya, itulah. Jadi ini mengusik sedikit ya, jiwa penghambaan kita kepada Allah. Ya, memang orang nggak tahu tuh kamu mikirin apa, ngebayangin apa. Tapi Allah tahu. Malu deh sama Tuhan kan begitu ya. Masa iya kamu memikirkan yang tidak-tidak ya kepada bibi kamu, kepada sepupu kamu, kepada murid kamu, kepada guru kamu. Malu deh kan gitu ya. Karena Allah tahu semua itu. Yang kita bayangin itu apa? Yang kalimatnya innallaha khabirum bima yasnaun. Sesungguhnya Allah sangat ya mengetahui apa yang kamu lakukan ya. Apa yang kamu pandang Tuhan tahu, apa yang kamu bayangkan Tuhan tahu lah gitu ya. Wa kullil mu'minat, dan katakan juga kepada ya perempuan-perempuan yang beriman, yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna, sama ya. Laki-laki dan perempuan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling menjaga penglihatan dan pandangan. Enggak bisa jaga penglihatan, maksimalkan menjaga pandangan untuk menjaga kesucian faraj ya, atau kemaluan kita dari dosa zina. Ya, itu dalil Al-Qur'annya ya. Dalil hadisnya kata saya Dr. Abdullah Nasirullah juga banyak ya. Ya, dari Abdullah bin Mas'ud misalnya nih ya, radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, tentang apa yang beliau riwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, diskusi ini ya, riwayat Imam At-Tabrani, Al-Hakim, dan juga dari Imam Tirmidzi dan Imam Al-Hakim ya. Apa kata Rasulullah SAW? Nazratu sahmun min sihami iblis. Nah, pandangan itu, ya kata Rasulullah SAW, itu yang wild, yang liar itu adalah salah satu anak panah iblis. Man tarakaha, siapa yang meninggalkannya, min makhafati, ya, karena takut kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, abdaltuhu imanan, ya, maka aku, kata Allah, pasti menggantinya dengan keimanan. Yajidu halawatahu fi qalbihi, di mana itu nanti Allah jadikan imannya terasa manis di dalam hatinya. Orang kalau udah merasakan halawatul iman, ya kelezatan kemanisan iman, wah, dia udah asik aja tuh. Kayak kita deh, kita kalau udah asik dengan sesuatu kan kita nggak mau kemana-mana ya. Itu aja ya. Bahkan kesusahan tidak terasa, kesedihan tidak terasa. Kenapa? Karena kita sudah merasa asik dengan sesuatu itu. Yang main game tuh ya, asik dengan main game. Perut lapar nggak kerasa sama dia. Iya, lihat. Makanya banyak orang yang pecandu game tuh ujung-ujungnya kena asam lambung ya, mati muda.
gara-gara itu dia terpapar radiasi plus ya sering mengabaikan makan, ya sering tipes, ya kena tipes, kena kuning mati. Karena game itu asyik. Bagaimana kalau iman ya, itu sudah asyik di dalam jiwa kita, maka hal-hal yang kemudian menyebabkan kegelisahan itu nggak akan bisa ya masuk ke dalam dada, nggak akan terasa tuh. Ya. Urusan dunia yang bikin pusing, yang bikin gelisah itu nggak akan kerasa oleh orang yang hatinya sudah merasakan kemanisan kelezatan iman. Salah satunya adalah menjaga pandangan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ini harus kita kejar nih ya. Ya inilah jihad kita fisabilillah, ajarkan kepada anak-anak kita supaya mereka juga berjuang untuk menyempurnakan iman mereka kepada Allah sampai terasa manis iman itu dalam diri mereka. Kalau sahabat karena sudah merasakan manisnya iman, diajak perang nggak takut mati. Bahkan Sayyidina Khalid bin Walid nyari mati dia. Dia ingin sekali jihad fisabilillah itu berujung kepada syahid. Tapi ternyata ya di sisi Allah beliau tidak ditakdirkan mati di medan perang. Beliau mati beliau wafat ya syahidnya di rumah dalam keadaan sakit, terbaring sakit. Ya, jadi itu yang kemudian kita harus pahami. Diriwayatkan juga dari Abu Umamah ya bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Ma min muslimin yanzuru ila mahasini imra'atin awwala marrah summa yaghuddu basarahu illa ahdatsahallahu lahu ibadatan yajidu halawataha." Ya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tabrani ya. Tidaklah seorang muslim yang melihat kecantikan seorang perempuan kemudian dia menundukkan pandangannya. Ya. Maka Allah akan menjadikan ya, baginya satu ibadah yang ia rasakan kemanisannya di dalam hatinya. Jadi dia nanti akan Allah jadikan imannya itu yang menyebabkan dia nggak suka dengan itu. Bagi dia nggak asik melihat perempuan, memandang-mandang perempuan. Yang lebih asik bagi dia itu apa? Memikirkan kalimat Allah, membaca Al-Quran, ya, bertasbih, beristighfar, ya. Menyibukkan mata dengan kajian, ya, lebih senang ya, dengerin mandang ustadznya kajian daripada kemudian mandang perempuan yang bukan mahram, mandang laki-laki yang bukan mahram. Ini kan banyak sekarang ya. Gadis-gadis, anak-anak muda, muslimah-muslimah yang senang memandangi ya, para opa-opa ya, seleb drakor gitu ya, handphonenya ya, kayak DP-nya ya itu siapa namanya ya, di Canggu Jimin siapa tuh ya, jauh tuh ya, di komputernya, di laptopnya ya, desktopnya gambarnya itu setiap hari dipandangin. Wah, ini menjauhkan diri dari halawatul iman ya, manisnya ibadah, karena tiap hari dipandangin itu. Berganti deh ya. Jangan yang laki-laki atau perempuan yang bukan mahram ya. Taruhlah foto bapak kita, ibu kita. Kalau di handphone ya istri kita lah, suami kita. Ya, DP foto gitu, DP handphone kita tuh, desktopnya. Jadi yang kita pandang yang halal ya, bukan yang haram. Ya. Maka itu akan membuat kita akan merasakan manisnya iman, ya, manisnya ibadah. Diriwayatkan juga dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idmanu li sitta min anfusikum admanu lakumul jannah. Ya, isduku idza hadastum wa aufu idza wa'antum wa addu idza tumintum wahfadhu furujakum wa ghuddu absarakum wa kuffu aydiyakum." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, diriwayatkan dari Ubadah bin Samit ya, "Berikanlah kepadaku enam jaminan bagi diri kalian yang paling menjamin kalian untuk masuk surga. Ya. Yang pertama, jujurlah kata Rasulullah SAW ketika kalian berbicara. Makanya Nabi itu nggak pernah bohong. Nabi itu al-amin ya, beliau ngomongnya jujur, tidak ada yang bohong. Ya.
kepada siapapun ya. Kita kadang-kadang kepada istri, kepada suami, karena takut ketahuan belangnya kita bohong. Nabi nggak pernah bohong. Dan itu kata Rasulullah SAW, kalau sanggup kita ngomong jujur ya, maka itu menjadi jaminan masuk surga. Tapi tentu jujur juga harus pakai strategi ya, jangan jujur menyakitkan. Ya, Nabi juga kalau ngomong jujur ya ujungnya ya enak gitu. Kan kita kadang-kadang jujur ujungnya nggak enak. Ya, suami nanya, yang bau nggak badanku? Bau banget. Ah itu jujur banget. Bahasanya terlalu jujur ya, suami sakit hati. Ya. Kemudian wa'afu idza wa'antum. Tepatilah ketika kalian berjanji. Orang yang selalu menepati janji ini dapat jaminan masuk surga. Ini kita orang insya Allah enggak gitu ya. Pergi datang ya insya Allah, dalam hati enggak. Padahal insya Allah itu berjuang untuk memenuhi janji itu. Kalaupun kemudian sudah berusaha dipenuhi enggak terpenuhi, berarti memang Allah enggak berkehendak, gitu aja. Datangnya ke kondangan saya, siap insya Allah, itu artinya kita berjuang, kita siapkan kadonya ya. Kemudian kita pilih baju kita yang terbaik, kita siapkan kendaraan, siapkan Gmap-nya itu kan ke tempat lokasi, sampai di tengah perjalanan macet, kejebak begitu, atau tiba-tiba ya ada masalah dengan kendaraannya akhirnya nggak nyampe. Nah itu namanya Allah tidak menghendaki, ya, bukan dia kemudian tidak berupaya untuk memenuhi gitu ya. Ya, kemudian wa'adu idza tumintum, dan loyalah ketika diberi amanah. Amanah itu kan harus dijaga ya. Ketika orang mempercayakan kita satu amanah, maka jaga amanah itu dengan baik-baik. Ini juga jaminan masuk surga. Wahfadzu furujakum, dan mereka ya, dan kalian dan jagalah kemaluan kalian, jangan sampai berzina. Jadi orang yang menjaga diri dari perbuatan zina ya, seorang muslim, maka insya Allah dia akan mendapat jaminan masuk surga berdasarkan hadis ini. Ya, makanya jangan sekali-kali berpikir boleh kali zina. Nggak ada, zina itu haram. Ya. Zina itu akan mengantarkan pelakunya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun ada pintu tobat yang begitu luas. Tapi tobat itu bukan gampang ya sahabat. Makanya lebih baik kita berpikir jangan sampai zina ya. Jangan berpikir ntar bisa tobat. Semua dosa kalau kita pikirin begitu, wah kita akan jabanin tuh dosa-dosa. Repot kita di hadapan Allah ya. Kemudian apa? Ya, wa ghuddu absarakum, dan jagalah pandangan kalian. Itu juga ya, orang yang menjaga pandangannya ya, kata hadis ini itu mendapat jaminan masuk surga ya, kata Rasulullah SAW. Jadi lebih senang memalingkan pandangan dari yang bukan dihalalkan Allah ya. Dan yang terakhir waqufu aidiyakum ya, dan tahanlah tangan kalian dari berbuat kerusakan ya. Jangan suka mukul, gampang-gampang mukul. Orang yang senantiasa menahan diri ya dari melakukan kezaliman, ini adalah orang yang dijanjikan atau dijamin oleh Rasulullah SAW masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6 ya. Ya, duanya adalah berkaitan dengan ghadwul basar, yang menjaga pandangan. Karena semuanya itu tadi ya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa perzinahan itu ya yang dilakukan oleh faraj atau kemaluan kita awalnya dari pandangan ya. Pandangan mata, lalu kemudian berujung kepada perzinahan, di mana karena apa? Karena proses-proses kita tidak ingkari ya, tapi kemudian kita ikuti, maka terjerumuslah ke dalam perzinahan ya. Nauzubillah, jangan sampai terjadi kepada kita. Karena itu kemudian ya, Rasulullah SAW ya, diriwayatkan dari Jarir radhiyallahu anhu, aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang pandangan yang tiba-tiba tertoset aja kebayang gitu ya, atau tiba-tiba lewat aja tuh ya, yang bukan mahram itu ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan isrib basarak, palingkan pandangan ya, tiba-tiba ngelewat aja itu ya, yang pakai rok mini ya, palingkan mata. Rasulullah merintahnya begitu. Supaya apa? Supaya kemudian kita bisa terjaga dari perbuatan zina ya. Kenapa? Rasulullah SAW pernah mengatakan salah satun, ini diriwayatkan di dalam kitab Imam At-Tabrani ya,
Salasatun la tara a'yunuhumun nar, ada 3 orang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang matanya ya tidak akan melihat neraka. Siapa aja itu? Ainun harasat fi sabilillah. Yang pertama, mata yang berjaga ya. Enggak dijaga sampai jangan ngantuk karena di sini ada pasukan yang harus dijaga gitu, piket ya. Ya, ketika dia berusaha untuk tidak menahan kantuk, maka mata ini, ya mata orang-orang ini tidak akan melihat siksa api neraka di akhirat. Ya, ainun harasat fi sabilillah, mata yang terjaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini anak-anak ini lagi ujian, ya, saya harus mengawasinya supaya mereka tidak curang, menjaga integritas. Ini juga bagian ini nih ya. Ya, mata yang terjaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ainun bakat min khasyatillah, dan mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada orang yang matanya sering basah ya oleh air mata gara-gara terbayang bagaimana ya kesalahan-kesalahan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia merasa takut ya, takut kehilangan Allah, takut Allah meninggalkan dia, takut dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, takut Allah acuh kepada dia, sehingga kemudian dia nangis gitu, ya Allah jangan tinggalkan aku gitu. Nah, mata yang seperti ini kata Rasulullah SAW ya, tidak akan melihat dahsyatnya api neraka. Dan yang terakhir kata Rasulullah, wa ainun ghaddat an maharimillah, dan mata yang menahan diri dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, 3 mata ini ya adalah mata ya orang-orang yang adalah matanya orang-orang yang matanya tidak akan melihat siksa api neraka. Nah, ini yang kemudian kita harus ajarkan kepada anak kita. Anak, kalau kamu nggak mau nanti ngelihat siksa api neraka, salah satunya jaga ya, mata kita dari yang diharamkan Allah. Kalau kamu berjuang, kamu bisa sampai kamu meninggal, insya Allah ya. Ya, dijamin masuk surga, kemudian ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari memandang siksa api neraka. Itulah sahabat Dream ya, mudah-mudahan bermanfaat, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kelapan saya pribadi. Saya bikinnya pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.